Karena ini menatanya sesuai dengan apa ketetapan kami di GPIB gitu ya. Ini biasanya untuk pelayan firman itu nggak mesti harus pendeta, bisa diaken, bisa penatua. Ada tiga pelayan di tempat kami di GPIB begitu. Nah kalau ini untuk yang selain pendeta bertugas di sini. Jadi kalau saya di atas, saya biasanya mengajarkan jemaat. Di atas itu saya hanya untuk khotbah begitu, memberitakan apa isi Alkitab. Tapi kalau ada pengumuman yang mau saya sampaikan, ada sesuatu, saya harus turun ke sini. Saya ngajarin jemaat begitu, supaya ini nggak dicampur aduk jadi satu. Nah, terkait dengan liturgi dan kalau di Katolik homili ya, begitu. Supaya oke ini. Tuh, nah ini Alkitab, nggak apa-apa buka aja. Alkitab ini setiap ibadah harus dibuka sesuai dengan bacaannya. Kalau tadi kami Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, maka buka Yesaya 40. Begitu. Nah, sebenarnya kalau itu ada roti. Ini namanya meja perjamuan. Gitu ya. Ada roti, simbol roti juga sebagai lambang sakramen. Tapi karena rotinya harus roti asli, jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau setiap minggu beli roti asli. Gitu. Jadi kami nggak pakai roti itu. Lilin ini juga harus dinyalakan. Nah, ini bejana baptisan. Kalau ini untuk perjamuan. Ini untuk perjamuan kudus. Ini cawan, ini teko. Jadi kalau perjamuan itu biasanya gini, nanti ditulang. Sebagai simbol saja. Nanti jemaat dibagikan yang lain. Gitu. Kalau ini kantong persembahan, gitu ya, kantong persembahan yang zakat, infak, persepuluhan, gitu. Jadi setiap minggu dimasukkan. Nah, kalau persepuluhan itu kami punya kartunya sendiri. Jadi ada kartunya, per keluarga kasih. Jadi bukan supaya tahu dia kasih berapa, tapi supaya keluarga dan gereja punya data untuk ngecek. Kan bisa saja keluarga katakan, kami sudah kasih ke gereja. Enggak, kami nggak terima datanya. Nah, jadi kalau keluarga masukkan di sini, nanti selesai ibadah minggu tadi dicatat tuh. Nanti hari yang lain, hari kerja dimasukkan lagi, direkap lagi. Begitu. Nah, kalau ini kalau alat musiknya enggak, ini tambahan semua. Begitu. Ganti. Piano ini yang enggak apa-apa, yang bisa main clavinova ini hanya satu orang. Gitu. Yang sebenarnya ada yang lain bisa main, tapi yang bertugas itu yang bisa main sekarang sudah pindah ke Semarang. Jadi nganggur lah clavinova itu. Nah kalau ini yang main bisa lebih banyak. Begitu. Klasik. Karena kalau kami di GPIB nyanyian yang dipakai itu adalah nyanyian gereja, bukan nyanyian rohani. Kalau rohani itu yang didengar di YouTube tuh banyak tuh. Kalau nyanyian rohani berdasarkan buku nyanyian, gitu. Notnya, ketukannya harus sama, gitu ya. Ini karena dia sebagai simbol, maka dia dipajang. Karena di GPIB itu memahami kalau pemberitaan firman Tuhan di sini itu nyata dalam sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Ini jadi satu. Ini nggak boleh digeser. Kalau misalnya acara Natal, geser, kosongin. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Karena kan ini mengikuti bentuk bangunan ya. Gitu. Kalau di gereja-gereja tertentu itu ada yang memang disakralkan, nggak boleh digeser. Saya waktu di Banda Aceh, tempatnya beda sendiri. Saya bilang mimbar itu tidak boleh digeser sama sekali dengan alasan apa. Karena di GPIB itu memahami ini tempat kehadiran Tuhan. Yang jadi pemberita firman itu pelayan firman, kami sebutnya pelayan firman. Karena berdasarkan pada Alkitab. Nah, yang menyampaikan yang jadi pelayan firman itu dianggap sebagai wakilnya Tuhan. Masa sih tempatnya Tuhan digeser? Nah, kalau di GPIB kenapa? Kalau di GPIB atau Protestan kenapa gereja mimbarnya di tengah? Karena pusat ibadahnya di tengah ini. Pemberitaan firman Tuhan, bukan di perjamuan, berbeda. Ini jadi memang dia ada di tengah. Dia nggak bisa tuh pinggir ya kalau ada acara digeser. Oh nggak bisa. Oh ini stola masuk di minggu Trinitas gitu ya. Jadi kain ini berganti ini sampai dengan hari Minggu. Kan setelah kemarin Minggu Pentakosta, Minggu Trinitas, pengakuan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian nanti mulai minggu depan Sabtu sore itu ganti dengan minggu sesudah Pentakosta. Itu
Itu yang paling panjang sampai 4 minggu sebelum Natal, minggu Advent, gitu ya. Minggu Advent. Ini harus dipasang sebagai simbolnya. Bacaannya pun mengarahkan itu. Oh, bacaannya kalau tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus, bicaranya tentang turunnya Roh Kudus. Nanti Advent, tentang Advent.